Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Purwinda. Saya berasal dari Universitas Teknologi Digital dengan Prodi Manajemen dan dengan INPM 112111301. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak M. Husni Mubarak, SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mahabbatullah, yaitu mencintai Allah. Mencintai Allah merupakan kewajiban yang paling wajib. Kedudukan mahabbatullah adalah sebagai dasar agama, pendorong segala bentuk amal ibadah seorang hamba adalah cinta kepada Allah Ta'ala, cinta pahalanya dan cinta ingin selamat dari neraka. Bahkan dua rukun ibadah hati yang lainnya, yaitu takut dan harap, dasarnya adalah cinta kepada Allah. Karena orang yang berharap kepada Allah saat beribadah, hakikatnya berharap sesuatu yang dicintainya, berupa keriduannya dan pahalanya. Sedangkan orang yang takut kepada Allah, hakikatnya adalah takut kepada Tuhan yang dicintainya dengan puncak kecintaan dan takut kehilangan sesuatu yang dicintainya, berupa keselamatan dari siksanya. Mahabbatullah atau mencintai Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran ayat 15 dalam surat Al-Imran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul an unabbi'ukum bihairin min zalikum lillazina taqu inza rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirul bil ibad, yang artinya, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keriduan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Sedangkan cinta kepada Allah dan selainnya, semua tanda-tanda itu akan terlihat jelas apabila seseorang memiliki rasa cinta kepada Allah ataupun kepada selain Allah. Hanya saja cinta kepada selain Allah belum tentu terbalas, atau dengan kata lain bertepuk sebelah tangan. Sedangkan cinta kepada Allah pasti berbalas, seperti pada surat Al-Imran ayat 31, yang artinya, wahai Nabi Muhammad, kepada mereka yang merasa mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya yang disyariatkan melalui aku, juga ditambah dengan melaksanakan sunnah-sunnahku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang terhadap siapapun yang mengikuti perintah Rasul-Nya dan meninggalkan larangannya. Adapun ciri-ciri cinta kepada Allah yaitu diantaranya selalu mengingat Allah. Hati mereka selalu terikat kepada Allah Ta'ala, sehingga ketika disebut nama Allah Ta'ala, gemetarlah hatinya, dan ketika dibaca-bacakan ayat-ayatnya, bertambahlah imannya. Adapun al-ijab atau kagum, seseorang yang mencintai sesuatu pasti selalu memperlihatkan kekagumannya kepada apa yang dicintainya itu. Ada perhatian, ketertarikan, keterpesonaan, rasa suka, dan kepuasan di dalam hatinya. Bagi seorang mukmin, tidak ada yang patut dikagumi dengan sebenarnya kecuali Allah Ta'ala, karena dialah yang maha sempurna, dialah Rabbul Alamin, pencipta dan pemelihara alam semesta raya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga arido atau kerelaan dan penerimaan. Seseorang biasanya akan bersikap rela dan menerima kepada apa yang dicintainya. Ia akan selalu cenderung menyetujui dan mendukung apa yang datang dari sang kekasih.
Islam menghendaki agar umatnya ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya yaitu ada at-tadiyah atau pengorbanan. Ini adalah salah satu tanda cinta yang terlihat secara nyata dalam amal perbuatan. Seorang pencinta biasanya tidak akan ragu berkorban untuk kekasihnya. Seseorang yang mencintai Allah Ta'ala pun akan selalu siap berkorban demi meraih cinta dan keriduan darinya. Selanjutnya ada at-ta'ah atau ketaatan. Seorang pencinta cenderung akan menuruti apa kehendak sang kekasih. Dia akan berupaya memenuhi permintaan dan keinginan kekasihnya itu dengan sungguh-sungguh. Begitupun orang yang mencintai Allah Ta'ala dituntut untuk mentaati seluruh kehendak dan perintahnya. Selanjutnya yaitu ada pun tingkatan-tingkatan cinta. Tingkatan cinta yang pertama yaitu cinta menghamba hanya dengan Allah untuk menyembah atau mengabdikan diri. Tatayum atau penghambatan adalah tingkatan tertinggi dalam mencintai dan hanya hak Allah semata. Tiada lain yang berhak kita cintai pada tingkatan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak kerap melontarkan kata-kata rayuan pada pasangan memang tidak sepenuhnya salah, terlebih untuk menjaga keharmonisan. Namun, perlu diingat mencintai pasangan kita berbeda dengan mencintai Allah. Pada tingkat ini harus dibedakan karena yang patut kita cintai hanya Allah semata. Yang kedua yaitu tingkatan cinta mesra dengan Rasulullah dan Islam untuk diikuti. Ish atau kemesraan adalah cinta yang menjadi hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada teladan kita, kepada junjungan kita, hingga menjadikan kita untuk selalu berusaha mengikuti apa yang beliau lakukan, mengerjakan sunnah-sunnahnya, dan selalu bersolawat kepadanya. Kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan yang Allah perintahkan. Semoga dengan mengetahui hal ini kita menjadi lebih bangga lagi menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta dengan bangga pula menjalankan serta menyerukan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga yaitu rasa rindu dengan mukmini atau keluarga jamaah untuk saling mencintai. Syauq atau kerinduan adalah cinta antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, namun lebih dekat secara kekeluargaan, seperti cinta ayah dan ibu kepada anaknya, cinta kakak kepada adik, cinta antara suami kepada istrinya. Karena cinta ini jugalah manusia saling berkembang meneruskan keturunannya. Pada tingkatan inilah cinta kita terhadap sesama keluarga. Tingkatan yang keempat yaitu curahan hati untuk kaum muslimin umumnya, untuk persaudaraan Islam. Sobabah atau empati adalah cinta sesama muslim dalam lingkup yang lebih luas. Walau tak saling mengenal, tidak ada kedekatan secara darah, daerah, dan bangsa sekalipun, namun dipersatukan oleh satu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Hubungan yang didasari oleh ikatan cinta sobabah inilah yang menguatkan kita sesama muslim untuk bisa saling merasakan satu sama lain, untuk saling menolong dan membantu satu sama lain jika saudara kita terkena ancaman atau musibah. Yang kelima yaitu rasa simpati. Simpati bicara tentang sisi kemanusiaan. Jadi pada tingkatan ini adalah bagaimana kita bersimpati kepada sesama manusia tanpa melihat apapun sukunya, bangsanya, bahkan agamanya sekalipun. Maka jika dia dalam kesulitan, alasan sesama manusia cukup bagi kita untuk memberikan bantuan serta pertolongan padanya. Yang terakhir yaitu hubungan hati hanya dengan benda-benda untuk memanfaatkan. Akolah adalah tingkatan terendah dalam tingkatan cinta. Apa itu akolah? Cinta yang tidak begitu dalam, yaitu hubungan biasa. Bisa aja cinta kita terhadap harta benda dan kehidupan duniawi yang hanya bersifat sementara. Dengan mengetahui tingkatan-tingkatan dalam cinta, semoga dapat membuat kita lebih mencintai Allah lebih dari apapun dan menempatkan cinta kita kepada Allah di tingkat tatayum.
dan menempatkan cinta kita sesuai dengan tingkatannya dan tidak ada keterlebihan yang membuat kita melalaikan kewajiban. Ada pula kelaziman cinta. Kelaziman cinta yaitu seperti menghasilkan loyalitas atau wala. Al-wala adalah sikap loyalitas dan cinta kepada Allah dan Rasulullah dan orang-orang mukmin, dekat dengan orang-orang muslim dan mencintai, membantu dan menolong mereka dari musuhnya, serta hidup berdampingan dengan mereka, memberikan kemuliaan dan rasa hormat dan selalu ingin bersama dengan yang dicintainya secara lahir dan batin. Dalam kelaziman cinta, ada pula yang dinamakan mencintai siapa-siapa yang dicintai kekasihnya. Jika Allah mencintai Nabi dan Rasulnya, kita pun harus mencintai mereka. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Ada juga mencintai apa saja yang dicintai kekasihnya. Mencintai apa yang dicintai adalah kesempurnaan dari cinta pada kekasih. Allah menyukai amal soleh, akhlakul karimah, maka demikian pula seharusnya dengan kita. Allah mencintai kebersihan, bagaimana kita bisa disebut cinta kepada Allah apabila kita tidak menjaga kebersihan? Yang terakhir yaitu ada melepaskan diri atau al-bara. Al-bara adalah berlepas diri dan membenci musuh Allah dan Rasulullah dan musuh orang-orang mukmin, memutuskan ikatan atau hubungan dari orang kafir, tidak mencintai, membantu dan menolong mereka, serta tidak tinggal bersama mereka. Al-bara merupakan lawan dari al-wala, yaitu memberikan permusuhan dan menjauhkan diri. Sekian dari saya, mohon maaf apa ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.